Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Abi Channel. Di sini saya akan menjelaskan terkait riset pemasaran dan riset perilaku konsumen yang terkait di daerah Pasar Sumberjo yang ada di dekat daerah tempat tinggal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adan Bagus Jiwantono, NIM 18.03211000073. Di sini saya akan menjelaskan terkait riset perilaku konsumen terhadap pembelian komoditas telur ayam, kemudian dan juga riset pemasarannya. Nah, di sini saya melakukan riset di Pasar Sumberjo, tepatnya berlokasi di Jalan Babat Caruban nomor 553, Kauman Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan kode pos 62191. Nah, Pasar Sumberjo ini buka pada mulai pada jam 4, yaitu ba'da subuh, kemudian sampai pada 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk jenis pasarnya ini merupakan pasar tradisional yang berada di daerah pedesaan, namun memiliki prioritas pembangunan yang cukup tinggi, sehingga seperti bernuansa, bangunannya ini bernuansa seperti pasar modern. Pasar ini sebenarnya sudah terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama ini digunakan sebagai penjualan bahan-bahan seperti sepatu, baju, kemudian tas, jaket dan sebagainya, atau bahan-bahan tekstil. Kemudian di lantai pertama ini digunakan untuk berjualan seperti toko-toko kelontong, kemudian toko-toko sembako, kemudian buah-buahan, kemudian juga beberapa makanan-makanan. Ini dijual di lantai yang pertama. Nah, selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner saya ini perilaku konsumen faktor pribadi terhadap pembelian telur ayam. Nah, di sini ada sekitar 20 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama sampai ke 10 ini saya gunakan untuk variabel yang pertama atau X1, yaitu adalah faktor pribadi. Kemudian pertanyaan yang nomor 11 sampai pada nomor 20 ini saya gunakan untuk menjelaskan variabel pembelian telur ayam. Jadi 10 pertanyaan untuk variabel perilaku konsumen atau faktor pribadi, kemudian untuk variabel setengah pertanyaannya ada pertanyaan 11 sampai 20 ini saya gunakan untuk menjelaskan variabel dependent atau pembelian telur ayam. Nah, ini terkait beberapa gambar kuesioner yang telah saya buat, yang saya bagikan melalui online. Nah, kemudian dari hasil kuesioner ini saya analisis menggunakan perhitungan regresi linear. Nah, di mana kita dapat lihat di sini ada hasil perhitungan gitu ya, hasil perhitungan dari kuesioner yang telah saya sebar, kemudian saya tabulasikan menjadi data. Dan di sini saya cuma mengambil 20 responden. Dari total keseluruhan itu ada yang mengisi kuesioner saya sekitar 70-an lebih. Nah, di sini dapat diketahui ya bahwa faktor pribadi merupakan variabel independen, kemudian pembelian telur ini merupakan variabel dependen. Nah, kemudian berdasarkan tabel Sumurari diketahui ya R-square-nya ini adalah 0,557, yang artinya apa? Bahwa variabel pembelian telur ayam ini dapat dijelaskan oleh faktor pribadi ini sekitar 55,7%, dan kemudian selebihnya 54,3% ini dijelaskan oleh variabel di luar model. Nah, kemudian berdasarkan tabel ANOVA ini memiliki nilai SIG yaitu lebih besar dari memiliki nilai SIG lebih dari 0,05, yaitu 0,313, yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kemudian untuk riset pemasaran ini saya menggunakan analisis deskriptif ya, yang tadi menggunakan regresi linear sederhana, yang sekarang menggunakan analisis deskriptif, di mana di sini saya menggunakan analisis SWOT. Di sini ada beberapa kekuatan yang saya peroleh dari wawancara
beberapa pelanggan dan beberapa penjual di daerah Pasar Sumberjo. Yang pertama ada kekuatan, yaitu di sini ada tempat berjualan sudah di toko, jadi sudah mempunyai toko sendiri ataupun penyewaan yang disediakan oleh pihak pasar. Kemudian ada sarana dan prasarana yang layak, banyak sarana dan prasarana pasar yang masih layak untuk dipakai. Kemudian ada kelemahannya apa? Tempat berjualan ini tidak terlihat dari luar, sehingga jadi tempat parkir dan tempat jual itu kurang terlihat. Karena kenapa? Karena jalan masuknya yang agak sempit. Kemudian yang ketiga ada peluang, ini memiliki banyak mitra. Jadi banyak mitra, setiap pelanggan, setiap penjual itu memiliki banyak mitra. Kemudian ada tantangan. Ya, tantangannya mungkin juga sama gitu ya. Adanya produk yang serupa. Kemudian selanjutnya ada rencana pemasaran. Nah, dari analisis deskripsi tadi saya membuat perencanaan pemasaran. Yang pertama ada mencari supplier yang lebih murah. Nah, tadi kan mempunyai mempunyai mitra yang banyak gitu ya. Jadi bisa memilih ataupun memilah supplier mana yang lebih murah, sehingga nanti juga menekan biaya bahan baku. Kemudian meningkatkan promosi. Nah, ini sebenarnya terkait kelemahan tadi, karena kurang terlihat dari daerah luar, sehingga promosi ini sangat diperlukan. Kemudian meningkatkan kualitas produk. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk ini sebenarnya berupa untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kemudian menggunakan e-commerce. Nah, sekarang kan di era digital banyak orang yang lebih suka berbelanja melalui online. Dan mungkin ini menjadi terobosan solusi bagi pasar tradisional untuk melakukan pemasaran juga melewat e-commerce, sehingga nanti tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern ataupun pasar-pasar lainnya. Nah, kemudian di sini saya melakukan ada pembahasan yang saya ambil dari referensi. Saat ini banyak masyarakat yang beralih berbelanja di pasar modern daripada pasar tradisional, karena pasar modern ini cenderung dilihat lebih bersih, kemudian serta dikelola lebih profesional. Selain pasar modern, sebenarnya pasar online juga menjadi salah satu ancaman keberadaan pasar tradisional. Agar pasar tradisional ini tidak tenggelam dan tertinggal dengan pasar modern dan pasar online, maka pedagang pasar tradisional harus mengikuti perkembangan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi internet sekarang ini yang memasuki pasar dunia maya yang disebut sebagai electronic e-commerce atau e-commerce. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar pasar tradisional ataupun pedagang di pasar tradisional ini dapat bersaing ataupun meningkatkan nilai jualnya. Yang pertama ada bimbingan penggunaan e-commerce dan promosi lewat sosial media. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan ataupun praktek. Setelah bimbingan ada praktek, kemudian ada pendampingan dan pengawasan. Nah, kemudian dari pendampingan dan pengawasan ini kita evaluasi apa yang sekiranya kurang, kemudian kita perbaiki sehingga nanti para pedagang di pasar tradisional ini mampu bersaing dan dapat meningkatkan nilai jual ataupun profit yang mereka dapat. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa pilih hak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.